Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah doa dan penyembahan, saya mengucapkan selamat sore buat kita semua. Shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari kita akan siapkan diri kita untuk kita masuk dalam ibadah, dan kita akan tundukkan kepala sejenak untuk kita berdoa menyerahkan ibadah ini kepada Tuhan. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan, pujaan hati kami satu-satunya, ya Tuhan, pada sore malam hari ini kami datang kepadamu, hati kami sangat merindukan Engkau, sebab kami menyadari tanpa Engkau kami tidak berarti apa-apa. Itu sebabnya Tuhan, kami menyerahkan diri kami ke tangan-Mu. Biar Tuhan menolong, memberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru. Setelah seharian kami berkegiatan, Tuhan tolong sucikan hati kami, terutama ampunilah segala kekurangan dan kelemahan kami. Sekarang ini kami menyerahkan acara ibadah ini ke tangan-Mu, ya Tuhan. Kami mengundang hadirat-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Ibadah kami tidak akan ada artinya jika Engkau tidak hadir. Dan itu sebabnya kami memohon kepadamu Tuhan, hadir di tengah-tengah ibadah kami, memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Seluruh pelayan-pelayan yang terkait dalam ibadah ini, Tuhan Engkau menolong, memberikan kekuatan, kemampuan Tuhan untuk bisa melayani Engkau. Namun demikian kami menyadari di saat kami beribadah kepadamu, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami. Dan itu sebabnya kami sehati panggil nama yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berikan roh puji-pujian untuk kami boleh mengagungkan serta memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan kita akan melakukan pujian dari buku NR 162. NR 162, kami datang penuhi panggilan-Mu. Ya, kita merasa kita datang beribadah ini karena Tuhan yang memanggil kita untuk beribadah. Puji Tuhan. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat Agung, melayani jiwa yang terbeban. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat Agung, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berilah hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Haleluya. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat Agung,
hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi, penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berilah hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi, penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian, dan teguhkan semua kesaksian. Haleluya. Puji Tuhan, inilah seruan hati orang-orang yang terbeban dengan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, jika Tuhan tidak memenuhkan kita dengan firman dan Roh Kudus-Nya, kita juga tidak ada kekuatan kemampuan apa-apa. Ya, itu sebabnya lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan ini, Tuhan ingin memenuhkan kehidupan kita sampai membuat kehidupan ini taat dan dengar-dengaran untuk melakukan kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan siapkan diri kita, siapkan hati kita untuk kita menyambut firman Tuhan. Kita akan melakukan pujian dari buku NR, selaku buku NR 143 buku NR, sucikan dan kuduskan hati ini. Ya, NR 143, sucikan dan kuduskan hati ini. Untuk layak menghadap hadirat-Mu, tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu.
kita tundukkan kepala, kita akan berdoa kepada Tuhan. Benar Tuhan, inilah doa permohonan kami, sebab kami menyadari Engkau menghendaki untuk kami suci atau kudus, sebab Engkau kudus Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kehidupan yang banyak kekurangan, kehidupan yang bahkan kami mengatakan tidak kudus ini Tuhan. Biar Tuhan Engkau kuduskan hati kami, Engkau sucikan hati kami, untuk supaya kami boleh layak menerima firman-Mu Tuhan. Terima kasih, dan hati kami ini menjadi tempat kediaman-Mu, dan Engkau mendapatkan tempat yang terutama di dalam hati kami. Urapi firman-Mu, dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Demikian pula kami tetap berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini, dimanapun hamba-hamba-Mu melayani ya Tuhan. Engkau juga berkemurahan seperti Engkau berkemurahan kepada kami di sini, kepada hamba-hamba-Mu bersama sidang jemaat-Mu dimanapun mereka menggembalakan. Biar Tuhan juga memakai dengan heran, berikan ungkapan firman-Mu, pengurapan yang kuat. Tuhan, Engkau nyatakan kepada hamba-hamba-Mu sekalian, supaya setiap sidang jemaat-Mu Tuhan, yang dipimpin oleh hamba-hamba-Mu yang sudah Engkau tunjuk, benar-benar mengalami satu kebangunan rohani yang mengarah kepada pembangunan atau kebangunan rohani yang besar. Itulah pembentukan tubuh-Mu yang akan disempurnakan. Terima kasih Tuhan, hamba tetap berserah diri kepadamu. Biarlah kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba-hamba mengaku di hadapan Engkau. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya apapun juga Tuhan. Kepandian pun tidak, kemahiran pun tidak untuk berkata-kata. Tapi biarlah kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu Tuhan nyatakan kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga nyata firman-Mu boleh mengerjakan hati kami, menyentuh hati kami, dan oleh firman-Mu kami diubahkan oleh Tuhan sendiri. Tuhan, sucikan hati kami Tuhan, sampai sewaktu-waktu kami menjadi sempurna seperti Engkau sempurna adanya. Bagi-Mu tidak ada barang yang mustahil Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Biar Tuhan juga memberikan pertolongan, memberikan kekuatan, kemampuan, memberikan ketekunan untuk selalu merindukan perkataan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan begitu baik kepada kita semua. Sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Allah, sekali lagi saya mengucapkan selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Bersyukur, berterima kasih, sampai hari ini pun Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan kepada kita untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan sungguh, Tuhan itu Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang begitu sempurna. Lewat firman-Nya Dia mendidik, ya Dia mendidik kita. Lewat firman-Nya juga Dia menyatakan kekurangan kita. Dia menegur kita bukan karena Dia benci, ya bukan karena Dia tapi justru Dia menegur, mendidik kita, menyatakan kekurangan kita. Itu justru wujud kasih-Nya Allah kepada kita. Sebab ada ayat mengatakan anak yang dikasih itu ditegur dan dihajarnya. Bahkan selanjutnya kalau anak itu tidak pernah dihajarnya, itu adalah anak-anak gampang, ya, anak-anak gampang atau anak-anak haram. Tapi kita adalah anak yang sah, anak yang ditebus dengan darahnya yang mahal. Jadi kita disebutkan anak Allah, diberikan kuasa sebagai anak Allah. Dan itu sebabnya ketika Tuhan menyatakan kekurangan kita,
Tuhan mengoreksi kita, Dia sebagai Bapa, biar kita terima, ya, kita terima sebagai seorang anak yang mendapatkan hajaran, ya, mendapatkan didikan untuk supaya kita menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang benar, nanti menjadi anak-anak yang disucikan sampai Dia datang, Dia menyempurnakan kehidupan kita. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita di hari-hari ini. Kita belajar tentang ketaatan, taat dan dengar-dengaran. Ini sesungguhnya harga mati, saudaraku. Ini suatu syarat untuk sampai kita dipermuliakan bersama Tuhan. Ya, jadi syarat untuk kita dipermuliakan bersama Tuhan itu taat dan dengar-dengaran itu mutlak. Ya, mutlak. Sebab Tuhan mengatakan kalau kamu taat dan dengar-dengaran atau satu dalam kematiannya. Jadi satu dalam kematiannya. Kemarin dalam ibadah PA jelas bagaimana kita diberikan contoh teladan yang sempurna pribadi Yesus yang taat dengar-dengaran dan sampai Dia mati di atas kayu salib. Saku, inilah harga, dan itu sebabnya kepada kita Tuhan juga ajarkan, saku, untuk supaya tadi saya mengatakan kalau kita ingin dipermuliakan bersama Tuhan, maka taat dan dengar-dengaran itu harga mati. Dalam arti kita mau satu dalam kematiannya, satu dalam kebangkitannya, dan sampai sewaktu-waktu kita juga satu dalam kemuliaannya bersama Tuhan. Ini suatu harga, dan itu sebabnya kita bersyukur, kita berterima kasih, ya, kita harus mengakui di hadapan Tuhan terlalu banyak pemberontakan kita, perlawanan kita, ketidakdengar-dengaran, ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Ini harus kita akui dalam banyak hal, saudara sekalian. Kita mengaku, lebih baik kita mengaku kepada Tuhan untuk supaya Tuhan itu memberikan kekuatan, memberikan kemampuan untuk kita belajar taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Ya, bukan kuasa. Ya, sekalipun kemarin kita jelaskan, sekalipun Tuhan itu punya kuasa untuk bahkan menciptakan bumi dan surga sekalipun, saudara sekalian, tetapi untuk Dia naik ke salib itu yang dibutuhkan bukan kuasa, tetapi ketaatan dan dengar-dengarnya Dia. Dia ya betul-betul tidak menggunakan kekuatannya, tetapi Dia sungguh-sungguh Dia taat dan dengar-dengaran kepada perintahnya Allah. Perintahnya Allah, kemarin saya mengatakan, untuk apa kita punya kuasa? Ya, kalau kita tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Untuk apa kita ada kuasa? Kita diberkati sampai berlimpah-limpah, yang ujungnya juga kita tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Itu sama dengan kita melawan kepada Tuhan. Melawan kepada Tuhan. Itu sebabnya kita bersyukur, kita berterima kasih bahwa Tuhan sudah memulai menunjukkan ya pribadinya, pribadi yang patut dicontoh dan diteladani sebagai seorang pemimpin, seorang gembala agung, ya, seorang yang punya kuasa, tetapi dia menghampakan dirinya, mengosongkan dirinya, untuk dia rela menjadi hamba, bahkan menjadi manusia yang dia harus naik atas kayu salib untuk menyatakan ketaatan dan dengar-dengarannya kepada Bapa. Mari kita akan membaca satu ayat, ya, satu ayat. Tadi saya mengatakan tidak mungkin kita akan mencapai suatu kemuliaan Tuhan kalau kita tidak dimulai dengan taat dan dengar-dengaran. Dan itu Tuhan sudah lakukan, saudara sekalian. Tapi kita mau belajar lewat firman Tuhan apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam suratan Roma, saudaraku. Suratan Roma, ya, ayat yang kelima, ya,
ayat yang kelima, saya harus menunjukkan ini, saudaraku. Saya harus menunjukkan ini. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, nya besar ini. Satu dengan kematiannya, kapan dia mati itu? Ketika dia naik di atas kayu salib dan dia taat dan dengar-dengaran. Ya, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi artinya tidak ada suatu kebangkitan tanpa adanya suatu proses yang namanya kematian. Ya. Dan ayat lain mengatakan jika Kristus tidak bangkit dari antara orang mati sebagai yang sulung, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Rasul Paulus mengatakan, tapi yang benar adalah dia sudah bangkit sebagai yang sulung dari antara orang mati itu. Maka sungguh-sungguh ini membuat kita menjadi yakin kalau kita satu dalam kematiannya, maka kita juga satu dalam kebangkitannya. Tidak berhenti sampai di situ, saudaraku. Kalau kita sudah satu dalam kematiannya, satu dalam kebangkitannya, maka kelanjutannya adalah kita dipermuliakan juga bersama dia. Roma pasal 8 ayat yang ke-17. Roma 8 ayat yang ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Jadi ini, tadi saya mengatakan kalau kita untuk negara kita, saudaraku, kita mengatakan NKRI harga mati, saudaraku. Tetapi kita sedang mempelajari taat dan dengar-dengaran itu harga mati. Kenapa demikian? Karena ini taat dan dengar-dengaran ini akan menghasilkan kemuliaan Tuhan, menghasilkan kemuliaan bersama Kristus. Tadi ayat mengatakan jika satu dalam kematiannya, satu dalam kebangkitannya, ya maka kita juga satu dalam kemuliaannya bersama Tuhan, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Puji Tuhan, saudara sekalian. Ya, sekali lagi kita bersyukur, berterima kasih kalau Tuhan itu sudah memberikan teladan yang sempurna. Namun demikian ada satu pelajaran yang baik, saudaraku. Pelajaran yang baik ketika salah satu murid daripada Tuhan itu dia coba ingin menggunakan kuasa, saudaraku. Ya, ini pelajaran buat kita. Ya, ketika ada salah satu murid, ya, yaitu Petrus saat itu, saudaraku, dia mau menggunakan kuasa, saudaraku. Dia mau main kuasa, saudaraku. Ya, ketika Tuhan Yesus ditangkap, saudaraku, tangkap oleh gerombolan yang dibawa oleh Yudas Iskariot yang mengkhianati dia, saudaraku, yang menjual dia, saudaraku, atas suruhan ya imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi saat itu. Maka Petrus ini dengan spontanitasnya langsung menghunus pedang, dan dia memutuskan telinga hamba imam besar namanya Malkus. Jadi hamba imam besar itu namanya Malkus, langsung dipotong telinganya dengan pedangnya. Saya juga heran, ya dalam cerita baru kali itu bahwa murid-murid itu membawa pedang. Petrus ini menghunus pedang dan langsung memotong itu telinga dari hamba imam besar yang namanya Malkus itu. Tapi kita lihat, bukan Tuhan itu senang karena dibela oleh Petrus dengan menggunakan pedang itu. Bukan.
Tapi justru ketika Tuhan Yesus melihat bahwa Petrus sudah menggunakan kuasa, menggunakan kekuatan kemampuannya, memotong telinga Malkus, justru Tuhan mengatakan, masukkan pedang itu. Sarungkan pedang itu. Dan dia mengatakan, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru pada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Ini Tuhan katakan kepada Petrus saat itu, yang dia dengan spontan mengunus pedangnya, dan memang sudah ditetapkan, sudah dipotongkan itu, dan kena telinga hamba imam besar ini. Tapi dengan apa yang Tuhan tunjukkan ini, artinya Petrus ini dia juga diajar oleh Tuhan untuk tidak menggunakan kuasa-kuasaan dalam menyelesaikan masalah dan persoalan. Dan ini memberikan satu pelajaran kepada kita. Ya, memberikan satu pelajaran kepada kita ketika kita diperhadapkan dengan suatu masalah atau persoalan, saudara sekalian, yang rasanya mungkin sulit dan rumit itu bisa diselesaikan. Ya, tidak sedikit kita ini menggunakan kekuatan kita, bahkan menggunakan kuasa kita kalau kita punya jabatan, punya kedudukan. Tapi apakah justru akan menyelesaikan persoalan? Seringkali justru tidak. Tetapi dari sini kita diajar untuk tunduk dan taat untuk melakukan kehendak Tuhan. Dijauh. Dan itu sebabnya Tuhan mengatakan, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru pada Bapakku supaya segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membantu aku? Saudara sekali, ini hal yang luar biasa. Ada kuasa tapi tidak mau menggunakan. Dia lebih mengalami sikap dan memberikan contoh teladan kepada kita saat itu, kepada Petrus, untuk tunduk. Dan itu sebabnya dia katakan, masukkan pedang, sarungkan pedang. Ayo kita baca cerita itu, saudara sekalian, dalam Injil Matius pasal 26, saudara. Injil Matius pasal 26, kita akan membaca, saudaraku. Ini peristiwanya, saudaraku, saat setelah murid-murid ini bersama Tuhan, dia di Getsemani berdoa, saudaraku. Tidak semua murid, minus Yudas, karena Yudas dia sudah bersekongkol, bersekongkol dengan imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi saya itu, dan dia membawa rombongan itu, saudaraku, untuk menangkap Yesus. Maka nanti kita akan membaca ayat yang ke-51. Nanti saudara bisa membaca mulai ayat di perikop Taman Getsemani, sampai Yesus ditangkap ayat 47. Tapi kita akan membaca ayat 51. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya, dan menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Dalam Injil Matius ini tidak dijelaskan siapa itu yang menghunus pedang. Dan itulah sebabnya saya selalu mengatakan, ayat menerangkan ayat. Dalam Injil Matius itu tidak dijelaskan, tapi di Injil yang lain dijelaskan dengan jelas bahwa hamba imam besar itu adalah Malkus, yang disebutkan yang mereka yang menyertai Yesus itu, itulah Petrus. Ini luar biasa. Alkitab itu begitu sempurna, saling melengkapi. Tadi saya mengatakan, di saat Matius tidak menjelaskan siapa pribadi-pribadi itu, tapi dalam Injil yang lain dijelaskan. Ya, ini pentingnya yang saya sebutkan, ayat menerangkan ayat, sehingga tidak sampai keluar daripada firman Tuhan. Saya lanjutkan, saudaraku. Ya,
dan menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya, saudara. Betul-betul lepas itu. Ya, maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Jadi telinga hamba imam besar ini begitu putus, langsung ya disembuhkan, dijamah oleh Tuhan, kembali lagi itu telinga, kupingnya itu, saudara. Ya, ini mungkin juga telinga yang tidak dengar-dengaran ini sampai kena potong pedangnya Petrus ini, saudara. Ya, ini peringatan juga. Ini kalau kita jelaskan, waduh pengertiannya panjang, saudara, tapi nanti jika Tuhan izinkan, tapi kita fokus kepada taat dan dengar-dengaran ini. Ya, ayat yang ke-53. Ya. Ayat 52. Ketika telinga dari hamba imam besar itu putus, maka ayat 52, maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka, ini berbicara dengan Petrus, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirimkan lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Baginya bukan hal yang sulit. Wong dia dengan Bapa itu satu. Jadi tidak heran kalau Tuhan berkata dengan Petrus seperti itu. Apa sulitnya untuk aku meminta bantuan kepada Bapa untuk segera dikirimkan 12 pasukan malaikat itu untuk membantu? Tapi kita lihat ayat yang ke-54. Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Jadi memang anak manusia akan diserahkan, bahkan dibunuh. Bukan hanya diserahkan, akan dibunuh, dan itu terjadi, saudara. Firman Tuhan memang sudah menubuatkan demikian, saudara. Ya. Lalu ayat 50-nya, pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semuanya ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Coba ini kalau kita bisa melihat suatu akhir dari perikop ini, peristiwa ini, ketika dia ditangkap dan semua berlaku. Dan ayat yang terakhir mengatakan, murid-murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Artinya apa? Dia harus menghadapi itu seorang-orang diri. Murid-murid semua semburat, termasuk Petrus, yang dia mengatakan rela di penjara, rela mati demi Tuhan. Tapi ketika saat itu Tuhan, ya Petrus mengatakan begitu, Tuhan mengatakan, Petrus, ya ayam tidak akan berkokok sebelum engkau menyangkal aku 3 kali. Ini fakta, ini kenyataan. Ketika Tuhan Yesus harus menggenapi nubuat itu, betul-betul nubuat itu terjadi sampai dia ditinggalkan. Murid-murid pun meninggalkan semua. Saudara sekali, ini satu hal yang luar biasa yang Tuhan ajarkan kepada kita untuk supaya kita bisa melihat setiap peristiwa ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita ini mengandung suatu pengajaran atau pelajaran yang begitu mendalam. Bagaimana seharusnya kita harus melakukan di hari-hari ini. Itu sebabnya, saudara, dari apa yang sudah kita baca tadi, kita bisa melihat praktek untuk kita di hari-hari ini. Ya, kita bisa melihat di akhir
Di hari-hari ini, di akhir zaman ini, saudara. Di hari-hari akhir ini, saudara. Bahkan di akhir zaman gereja sekarang ini. Seringkali yang terjadi bukan ketaatan, bukan taat dan dengar-dengaran. Ini pelajaran buatku, buat kita semua. Tapi seringkali gereja Tuhan menuntut kuasa yang banyak. Menuntut kuasa menggunakan kuasa. Padahal jelas Tuhan mengajarkan kepada kita, sekalipun dia ada kuasa, tapi dia tidak menggunakan kuasa ini untuk naik ke atas kayu salib. Yang dia butuhkan adalah ketaatan dan dengar-dengaran. Nah sekarang buat kita, saudaraku, tadi saya mengatakan, di akhir-akhir ini, di akhir zaman ini, banyak gereja hanya menuntut kuasa dan kuasa, tetapi melupakan ketaatan dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Lupa bahwa Tuhan juga ajarkan taat dan dengar-dengaran. Gereja lebih memilih menuntut kuasa. Dan itu sebabnya, saudaraku, kita bisa melihat banyak gereja yang juga mengalami kejatuhan. Karena apa? Tidak taat dan tidak dengar-dengaran. Tidak taat dan tidak dengar-dengaran, saudara. Ya, ini jelas, ini pelajaran buatku, buat kita semua. Ya, puji Tuhan. Tuhan pegang kuasa. Tetapi untuk meneguhkan kuasa, Tuhan ada kuasa, dia pegang kuasa. Tetapi untuk meneguhkan kuasa, perhatikan, dia dengar-dengaran. Dia punya kuasa, dia memegang kuasa, tetapi untuk meneguhkan kuasa, itu Tuhan Yesus, aku. Dia taat dan dengar-dengaran. Kalau tidak dengar-dengaran, aku, walaupun ada kuasa, kalau tidak dengar-dengaran walaupun punya kuasa, aku, maka kuasa itu bisa menjadi gugur karena itu. Kita lihat, Musa punya kuasa di tangannya. Ini contoh, saudaraku, yang sudah kita pelajari. Musa punya kuasa di tangannya lewat tongkat itu. Kuasa dalam tongkat itu ada, saudaraku. Tetapi karena ia tidak dengar-dengaran, saudaraku. Ini yang kita bahas kemarin. Karena Musa tidak dengar-dengaran, maka Musa kehilangan kesempatan untuk masuk ke negeri Kanaan. Ini jelas. Ini pelajaran yang sangat berharga buatku, buat kita semua. Ya, dan itu sebabnya kita juga diajar oleh Tuhan. Tuhan ingatkan kepada kita lewat Rasul Petrus, yang dia tadi coba menggunakan kuasa dengan menghunus pedang dan memutuskan telinga hamba imam besar, yaitu Malkus itu, saudara. Yang dia juga punya pengalaman ketika Tuhan itu ditangkap, dia semburat semua. Bahkan dia juga menyangkal sampai 3 kali, saudara. Tapi setelah dia mendapatkan sorot mata dari Tuhan yang penuh belas kasihan lewat kokok ayam itu, saudara sekalian, maka Petrus mendapatkan kesempatan kembali untuk dia kembali kepada Tuhan, dan dia melayani Tuhan. Bahkan dalam sejarahnya di akhir hidupnya, dia sampai mati disalibkan kepala di bawah, sebab dia merasa tidak layak untuk disalibkan seperti Tuhannya. Dan dalam suratan Petrus, dia mencatat, dia menulis, dan ini biar menjadi juga melekat pada kita. Dia mengingatkan kepada kita, untuk itulah kamu dipanggil.
Jadi kalau sekarang kita seperti apa yang ada sekarang ini, kita harus mengerti ini di saat Tuhan juga memberikan contoh teladan tentang ketaatan dan dengar-dengarannya. Dan Petrus juga ada pengalaman ditegur keras oleh Tuhan karena dia menggunakan kuasanya. Ya, dan Tuhan katakan sarungkan pedang itu, masukkan pedang itu. Dan dia cukup mendapatkan pelajaran yang banyak dari Tuhan juga. Maka dia menulis surat kepada kita, untuk kita di hari-hari ini. Dalam suratannya dalam 1 Petrus pasal yang kedua, 1 Petrus pasal yang kedua, ya, apa yang dia tuliskan, dia pesankan buat kita. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-21. Ayat yang ke-21 saja, ya. Ini Petrus punya pengalaman dan dia menuliskan itu, ya, untuk kita semua. 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Jadi Tuhan ingatkan, untuk apa kita dipanggil itu? Ya, tadi Paulus dalam tulisan dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-29 dia mengatakan, ya, bahwa kamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, tetapi juga untuk menderita bersama Dia. Dan sekarang dilengkapi oleh Rasul Petrus ini. Ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jejak yang mana yang kita ikuti? Ketaatan dan dengar-dengarannya Tuhan itu kepada Bapa. Yaitu untuk kita berani taat dan dengar-dengaran. Satu dalam kematiannya, satu dalam kebangkitannya. Dan di sini dituliskan, saudaraku, ya, menderita, ya. Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Artinya kita mengikuti jejak penderitaannya. Ketaatan dan dengar-dengarannya itu. Ini yang dia tinggalkan. Dan Petrus juga mencatatkan ini untuk kita, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan di zaman akhir ini. Jangan kita meninggalkan taat dan dengar-dengaran ini. Jangan kita meninggalkan proses kematian dan kebangkitan ini. Sebab ini jalan untuk kita dipermuliakan bersama-sama Tuhan. Ya, dari taat dan dengar-dengaran, tadi saya mengatakan itu harga mati. Tidak bisa kita separuh taat dan dengar-dengaran, tidak bisa. Tapi saya akan menunjukkan sesuatu, menunjukkan contoh. Seorang raja, yang dia hanya mendengar, tapi tidak dengar-dengaran. Ya, kalau boleh saya katakan separuh taat dan dengar-dengaran. Ini sama dengan tidak dengar-dengaran. Ya, siapa dia, saudara? Contoh yang tidak taat ini, atau saya katakan tadi separuh taat dan dengar-dengaran, separuhnya tidak, saudara. Raja siapa, saudara? Raja pertama Israel, yaitu Raja Saul. Kapan dia tidak taat dan dengar-dengaran itu? Ketika Tuhan perintah, ketika Tuhan lewat Nabi Samuel saat itu memerintahkan Saul untuk menumpas orang-orang Amalek, termasuk rajanya, baik laki-laki, perempuan, baik anak-anak sekalipun, bahkan binatang-binatang harus ditumpas semua. Itu perintahnya. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Jadi ini separuh taat dan dengar-dengaran, separuhnya adalah
pembenaran dirinya. Ya, tidak ditumpas habis, tetapi rajanya ya diberikan hidup, saudara. Dan binatang-binatang yang baik-baik, yang tambun-tambun, tidak ditumpas, hanya yang buruk-buruk saja yang ditumpas. Lalu Tuhan bicara sama Samuel, dan Samuel menjadi sakit hati karena itu, dan dia menyampaikan kepada Raja Saul saat itu. Lalu dia beralasan, nah ini yang saya katakan separuh tidak dengaran, tapi beralasan untuk membuat satu pembenaran, seolah-olah nanti itu menjadi benar. Dia pikir dia melakukan itu Tuhan berkenan. Tuhan itu tidak berkenan dengan hal yang semacam itu. Nanti kita baca. Dan pada akhirnya betul-betul karena Saul ini tidak taat kepada Tuhan, tidak mendengar suara Tuhan, tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka Saul ini gugur. Dia diberhentikan sebagai raja. Dan Tuhan memilih orang lain untuk menggantikan dia. Ini jangan sampai terjadi pada kita. Ini peringatan juga kepada kita. Kehidupan-kehidupan yang dipercayakan untuk beribadah, untuk melayani Tuhan sebagai imam-imam dan raja-raja, saudara sekalian. Kalau dulu secara fisik memang raja Saul ini. Tapi bagi kita sekarang imam-imam yang berkerajaan, imam-imam rajani ini dipercayakan suatu tugas pelayanan ini, saudara. Janganlah kita ya mencontoh hal-hal yang tidak baik mulai dariku, saudara. Bagaimana yang seharusnya seorang ibadah, seorang pelayan Tuhan, seorang raja itu, seorang pemimpin itu harus melakukan. Ayo kita baca kitab Bilangan, saudara. Kitab Bilangan, apa yang Tuhan katakan, saudara. Ya, di sana kita bisa melihat, saudara sekalian, kitab Bilangan pasal 1 Samuel, saudara. 1 Samuel, ya, 1 Samuel pasal yang ke-15. Ya, puji Tuhan. Kita lihat, ya. Jelas di sana nanti kita bisa melihat Saul tidak dengar-dengar pada perintah Tuhan. Ya. Walaupun separuhnya dia lakukan. Tadi saya katakan separuh dengar-dengar, walaupun separuhnya dilakukan, tetapi sepenuhnya tidak. Dan nanti Tuhan akan berbicara, sesungguhnya mendengarkan itu lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan, dan seterusnya. Kita baca mulai ayat yang pertama. 1 Samuel pasal 15, tidak kita baca semua, saudaraku. Ya, kita akan baca mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ini perintahnya. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Ini jelas Nabi Samuel dia danik ngomong sama Saul ini. Ya, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Ya. Ayat yang kedua, perhatikan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan oleh orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari tanah Mesir. Jelas ini, ya. Ini. Jadi ayat 3, pergilah sekarang. Kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya.
bunuhlah semua, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Jadi tidak boleh ada yang disisakan. Semua harus ditumpas habis. Ini perintahnya. Ini perintahnya. Nanti sudah bisa baca. Dan sekarang kita baca ayat yang ke-9. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Ini kita bisa melihat dengan kita melihat bagaimana Tuhan perintahkan dengan apa yang dilakukan Saul, jelas ini tidak tepat. Di sini Agag, raja Amalek ini tetap hidup. Kambing domba, binatang yang baik-baik, yang tambun-tambun tetap hidup. Hanya yang buruk saja yang tidak ada harga, yang buruk yang ditumpas. Ini kita lihat. Itulah sebabnya, saudaraku, timbul sakit hati Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Dan seterusnya, ya kita loncat ayat yang ke-13. Ayat 13. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Coba lihat ini dengan bangganya. Dia berkata kepada orang yang diurapi oleh Tuhan. Itulah Nabi Samuel. Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Dia berpikir dengan dia ya menyelamatkan Agag dan binatang-binatang yang tambun itu sudah cukup. Ya, dia pikir itu sudah ditumpas semua. Tidak, Tuhan tidak seperti itu. Sebab perintahnya Tuhan jelas, tumpas, bunuh semua. Ternyata dia juga tidak berkata benar terhadap Samuel. Dia katakan, aku sudah melaksanakan firman Tuhan. Firman Tuhan yang mana yang dia laksanakan? Tapi kita lihat apa jawaban Samuel. Tetapi kata Samuel, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Jawab Saul, ini lihat, kita lihat pembelaannya. Semuanya ini dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya telah kami tumpas. Jadi ini Tuhan mau dikelabui. Dia tidak taat dan tidak dengar-dengaran, tetapi dia mengatakan sudah melaksanakan perintah Tuhan, tetapi dia masih menyisakan rajanya Agag, raja Amalek, dan binatang-binatang yang baik. Ya, alasannya adalah alasannya juga cukup rohani, saudaraku. Alasannya cukup rohani. Untuk mempersembahkan, maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Alasannya cukup rohani. Untuk beribadah, untuk melayani. Ya. Tapi Tuhan tidak bisa dikelabui dengan hal-hal yang semacam itu, saudara. Tuhan tidak bisa dikelabui dengan hal-hal yang semacam itu. Tuhan tidak bisa dikelabui dengan pembenaran-pembenaran. Ya,
tidak bisa dikabili dengan alasan-alasan yang seolah-olah itu benar. Seolah-olah itu rohani. Ini peringatan juga kepada kita. Jangan kita dalam ibadah pelayan kita kepada Tuhan, apapun posisi kita dalam jemaat, janganlah kita mengelabui. Jangan kita menutupi kesalahan kita hanya dengan yang seringkali kita katakan kekurangan kesalahan kita tutupi dengan ibadah dan pelayanan. Kita tidak sadar yang semestinya lebih baik mengaku di hadapan Tuhan. Kalau memang kita ada kesalahan, ada dosa, lebih baik kita mengaku di hadapan Tuhan. Sebab kita sedang dihadapkan dengan Tuhan, bukan dihadapkan dengan pendeta atau gereja. Tidak. Ibadah pelayanan ini kita diperhadapkan dengan Tuhan sendiri. Langsung kepada Tuhan. Apakah dengan kita mengelabui Tuhan itu? Tuhan tidak tahu, Tuhan Maha tahu. Tuhan Maha tahu, saudara sekalian. Dan itu sebabnya kita loncat ayat yang ke-22 dan 23. Atau ayat 20. Ayat 20 lebih baik. Lalu kata Saul kepada Samuel setelah Samuel dia berkata banyak kepada Saul, maka Saul mengatakan 20. Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengar suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Ini sama, tetap juga tidak dengar-dengaran, tidak taat dan tidak dengar-dengaran. Dia mendengar tapi dia mendengar suara Tuhan tapi dia tidak mau dengar-dengaran. Perhatikan ayat 21. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumbas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Jadi ini justru dia mengkambing hitamkan rakyat. Mengkambing hitamkan rakyat, dijadikan sebagai alat pembenaran yang seolah-olah itu benar, saudara sekalian. Untuk beribadah, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Ini betul-betul rohani sekali pembenarannya ini. Tapi apa kata Tuhan? Tetapi jawab Samuel. Kita lihat. Apa kata Samuel ini? Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama dengan dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti penyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Kita lihat akibatnya. Fatal juga kan. Ini ngeri, saudara. Biar ini menjadi suatu pelajaran kepada kita. Janganlah kita di hari-hari ini, gereja Tuhan di zaman akhir ini, di hari-hari ini, di masa-masa sulit ini, kita akan membuat cara-cara yang tidak benar. Kita coba-coba ingin mengelabui Tuhan dengan alasan yang begitu rohani, seperti apa yang dilakukan oleh Raja Saul ini. Jangan. Sebab jelas firman Tuhan mengatakan, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Coba.
kita mendengar dan dengar-dengaran. Dia sudah mendengar suara Tuhan, tetapi dia tidak mau dengar-dengaran. Tidak mau melakukan dengan benar. Ini yang dilakukan oleh Saul, Raja Saul. Jadi ini menjadi satu nasihat buat kita untuk supaya kita betul-betul belajar, mulai dari kita semua. Kita mengakui, kita juga harus mengakui. Kemarin saya mengatakan, kita tidak lebih baik daripada Musa. Tapi apa yang dialami Musa biar menjadi pelajaran buat kita. Sekarang saya mengatakan, kita juga tidak lebih baik daripada Raja Saul. Tapi dengan apa yang dituliskan firman Allah tentang Raja Saul ini, menjadi pelajaran buat kita, untuk supaya kita belajar untuk mentaati firman Tuhan. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Jangan kita berdusta. Jangan ada dusta di antara kita. Berdusta dalam ibadah, berdusta dalam pelayanan, berdusta dalam kehidupan pribadi, berdusta dalam kehidupan nikah rumah tangga, berdusta dalam pekerjaan. Kita mau jadi apa, saudara sekalian? Kita mau jadi apa? Kalau Saul oleh karena perbuatannya itu, dia dipecat, diberhentikan. Kalau diberhentikan kan ya masih dipecat, ditolak. Firman Tuhan mengatakan, karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Ditolak. Ya, sekalipun kita sudah mengerjakan pekerjaan Tuhan, kita ingat beberapa saat yang lalu, mungkin kita sudah berkhotbah menyampaikan firman Allah, sudah mengadakan tanda-tanda mujizat, atau lebih baik kita baca untuk melengkapi ini, saudara. Injil Matius pasal yang ke-7. Ya, Injil Matius pasal yang ke-7. Ya. Bukan setiap ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi yang masuk dalam kerajaan surga bukan orang yang hanya berseru, banyak kata, saudaraku, tapi yang melakukan kehendak Bapa, artinya yang taat dan dengar-dengaran. Itu yang akan masuk dalam kerajaan surga. Ya, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini tidak beda dengan apa yang dilakukan oleh Raja Saul. Kejahatan bukan melakukan kehendak Bapa, tapi kejahatan karena dia tidak mau taat dan dengar-dengar. Raja Saul dikatakan, ya, maka ia sudah telah menolak engkau sebagai raja. Tapi di sini dikatakan, aku tidak pernah mengenal engkau, mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini hal yang sangat-sangat luar biasa. Ya, kalau di hari-hari ini kita ya tidak mau menjadi sadar karena ini, banyak kejahatan-kejahatan. Ya, perbuatan-perbuatan yang tidak jujur, ada dusta, ada ketidakbenaran, saudara. Ini ngeri. Biar dalih kita membuat pembenaran. Oh, ditutup dengan ibadah, kata Raja Saul, ya, untuk mempersembahkan korban bagi Tuhan. Itu ibadah, itu pelayanan itu. Dengan kata lain, ya, kejahatannya, dosanya
ditutupi dengan ibadah pelayanan. Dia pikir Tuhan tidak melihat. Tapi Nabi Samuel jelas mengatakan bahwa dengar-dengaran itu lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Dan dia tegaskan lagi, karena engkau menolak firman Tuhan, atau kamu tidak taat dan dengar-dengaran, maka ia sudah menolak engkau sebagai raja. Di hari-hari ini, biar firman Tuhan ini menjadi koreksi buat saya, buat kita semua. Artinya, ayolah, apa peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi, baik peristiwa yang dialami oleh Musa, dia akhirnya tidak sampai ke negeri Kanaan. Dia kehilangan kesempatan masuk ke Kanaan. Apa yang dialami oleh Raja Saul, akhirnya dia ditolak sebagai raja karena dia tidak taat dan tidak dengar-dengaran. Tapi ada satu teladan yang sempurna. Itulah Yesus. Biar kita mencontoh Yesus itu. Untuk itulah kamu dipanggil, Rasul Petrus mengatakan, yaitu untuk menderita seperti Kristus yang sudah menderita untuk kamu. Itu sebabnya kamu harus mengikuti jejaknya. Jejak yang mana? Jejak ketaatan, taat dan dengar-dengaran itu. Jejak atau proses kematian, kebangkitan itu, untuk sampai kita dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Ayo kita renungkan firman Tuhan ini. Berikan kesempatan firman Allah ini menemplak diri kita. Jangan kita mengelabui Tuhan dengan pembenaran-pembenaran yang nampaknya rohani sekalipun. Tuhan itu tahu. Tuhan itu tahu maksud hati kita. Kejujuran hati kita. Kita akan datang kepada Tuhan. Ya, kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita. Dan Tuhan memenuhi hati kita. Puji Tuhan. Kita akan melakukan pujian dari buku NR 228. Penuhi aku sekarang. Biar ini menjadi suatu permohonan kita. Permohonan kita kepada Tuhan. Biar Tuhan penuhi kita. Puji Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan. Biar ini menjadi doa permohonan kita kepada Tuhan. Haleluya. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau yang ku
penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamaah Roh Suci. haleluya. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Haleluya. Ingin ku tertukar sejuta air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, Penuhi aku haleluya, haleluya. Penuhilah Haleluya. hidupku. Hanya Engkau yang kurindu, Tuhan. Haleluya. Engkau yang kurindu, jamaah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang kurindu, jamaah hidupku Tuhan. Bersama kita tundukkan kepala. Benar Tuhan, itulah yang menjadi doa dan permohonan kami Tuhan, dengan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi, yang pernah dialami oleh Raja Saul maupun Musa sendiri. Tuhan, itu juga menjadi pengalaman kehidupan kami, dan banyak kami mengalami kegagalan-kegagalan, kejatuhan dalam bidang apapun juga, oleh karena kami tidak taat dan tidak dengar-dengaran kepada Engkau. Bahkan Engkau kami sangat ngeri Tuhan, jika pada akhirnya kami harus ditolak oleh Engkau. Dan itu sebabnya Tuhan, tolong kehidupan kami ini yang sebab banyak kekurangan yang sangat-sangat tidak sempurna ini. Dan Tuhan menolong, membenarkan kehidupan kami yang tidak benar ini Tuhan, menyucikan kehidupan kami yang belum suci ini Tuhan. Dan supaya sampai akhirnya Tuhan, kami pulih bersama-sama dengan Engkau. Tuhan tolong, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk ibadah sore malam hari ini. Engkau sudah menegur, mengingatkan kami, bahkan mendidik kehidupan kami untuk menjadi kehidupan yang benar di hadapan Engkau, yang pada akhirnya kami taat dan dengar-dengaran, seperti apa yang diteladankan oleh Engkau sendiri kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni banyak kekurangan kesalahan kami Tuhan. Ampuni dan berikan kemurahan, memberikan kesempatan Tuhan lagi untuk kami bisa beribadah, melayani Engkau dalam tanda taat dan dengar-dengaran kepada firman-Mu, kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat berkat-Mu melimpah dalam hati kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Demikian rangkaian ibadah kita pada doa penyembahan ini. Tuhan sudah memberkati kita. Biar berkat ini melimpah dalam hati kita, menjadi berkat bagi orang lain, dan nama Tuhan dipermuliakan. Ya, jadwal ibadah kita nanti kita akan kembali dalam ibadah raya tanggal 11 Juli, saudaraku, jam 5:30 sore tepat, ya. Jam setengah 6 sore tepat, ya, lewat siaran tunda, ya, lewat siaran tunda. Demikian pula nanti dilanjutkan ibadah PA juga yang disertai perjamuan suci dan juga ibadah doa dan penyembahan semacam hari ini. Ya, kiranya Tuhan memberkati, dan mohon untuk perhatiannya jam-jam ibadah kita,
sekalipun kita belum bisa bertatap muka, jangan sampai kita lengah, saudaraku, karena ya kita tidak datang ke gereja lalu kita seenaknya saja, jangan kita belajar untuk kita yang beribadah itu ya kepada Tuhan. Ini kebutuhan kita ya. Justru kita diajar lewat ibadah ini untuk menjadi kehidupan yang taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Ya, nanti kita akan berdoa untuk sidang jemaat. Banyak yang akan kita doakan, saudaraku, sidang jemaat yang hari-hari ini juga banyak terpapar ya COVID-19 ini. Biar Tuhan juga menolong, memberikan hati damai, memberikan hati tenang. Seperti yang sudah kita selalu sebutkan, ada ya Mas Yosis keluarga dalam pemulihan, saudara Tuhan jamah, ya juga keluarga Trio, saudaraku, ya ini saudara kita seiman juga, saudaraku, juga memohon bantuan doa disampaikan oleh keluarganya kepada saya, biar Tuhan juga menjamah. Ya saudara Rulan juga Tuhan jamah, ya menjalani isoman, saudaraku, juga Ibu Linda, ya juga di Pondok Canda, saudara Tuhan jamah. Juga saudara-saudara kita yang dari Lemah Putro yang saat ini ya yang saya dengar berada di rumah Raja Wali, saudaraku, itu ada saudara Matius bersama istri. Ya, yang saya dengar juga ada Eko Wahyudi, ya juga sudah dibawa atau akan dibawa ke sana dengan ya, pendeta muda Sony Garing, ya juga Bapak Hadi, ya yang saya dengar ya ada di ICU, suatu rumah sakit mana saya nggak tahu, cuma beritanya seperti itu. Mungkin masih banyak lagi yang kita tidak sempat tahu, tetapi biar kita bawa dalam doa. Demikian juga untuk Om Edwin, saku kemarin lusa ya, saya mendengar berita bahwa ya kemarin berita bahwa ya sedang dalam perawatan lagi di Rumah Sakit Erlangga, ya HP-nya turun, jadi harus transfusi darah. Biar Tuhan juga menolong. Juga saudara Ibu Nona, ya saudara dari keluarga Rejo di Makassar, ya biar Tuhan juga memberikan pertolongan. Puji Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita akan berdoa, memohon doa, ya, memohon berkat dari Tuhan. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur terima kasih kepadamu Tuhan sepanjang ibadah ini. Engkau sudah memberkati, menyertai kami sekalian. Dan sekarang sebelum kami meninggalkan berpisah satu dengan yang lain, Tuhan, kami membawa seluruh sidang jemaat-Mu ke tangan-Mu, mulai dari anak-anak, remaja, kaum muda, dewasa, sampai pun yang paling sepuh. Biar Tuhan juga menolong baik yang ada di GKGM, yang ada di Triorejo, di Gunung Sari, di Pondok Chandra, juga di tempat-tempat di mana saudara-saudara kami ini juga mendengarkan siaran tunda, siaran ibadah ini. Tuhan, Engkau juga menolong, memberkati semua Tuhan. Berkati nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan mereka, tetap memberikan kesehatan yang prima kepada sidang jemaat-Mu semua Tuhan. Yang dalam persoalan ekonomi, persoalan keuangan, ya Tuhan juga kami serahkan ke tangan-Mu. Ada yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan buka jalan. Yang merintis pekerjaan, Tuhan juga menolong. Yang bekerja di kota, di luar pulau sekalipun, biar Tuhan juga memberikan pertolongan yang ajaib menyertai mereka semua. Namun demikian Tuhan, kami teringat nama-nama yang sudah kami sebutkan satu persatu tadi, baik yang sedang terpapar virus corona ini, Tuhan, baik juga dalam perawatan di rumah sakit Om Edwin, kami serahkan ke tangan-Mu, biar Tuhan memberikan pertolongan yang ajaib, dan terutama memberikan hati damai, hati tenang kepada mereka semua, untuk menghadapi apa yang terjadi di hari-hari ini. Dan itu sebabnya Tuhan, kami bawa kepadamu, dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa, untuk mengusirkan segala pekerjaan setan dalam bentuk virus, dalam bentuk sakit penyakit yang mengganggu anak-anak-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kemurahan dan belas kasihan-Mu kepada anak-anak-Mu semua, sidang jemaat-Mu Tuhan. Damai sejahtera-Mu, ya Tuhan, nyatakan Tuhan kepada sidang jemaat-Mu semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Terima kasih ibadah-ibadah yang Engkau sediakan kepada kami semua, biar kami belajar untuk menekuninya. Terima kasih Tuhan, bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai ini. Ya Tuhan, Engkau menolong bangsa kami yang hari-hari ini bangsa kami harus menghadapi situasi keadaan yang begitu gawat ini Tuhan, dengan adanya pandemi corona ini. Tapi kami percaya Engkau lebih besar dari semuanya Tuhan. Engkau berkuasa untuk memberikan pertolongan bangsa kami, dan itu sebabnya kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri, pejabat tinggi negara di pusat maupun daerah, sampai di RT RW, dari TNI maupun Polri Tuhan, yang terkait dengan bangsa kami ini, pejabat-pejabat ini Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu, memberikan hikmat marifat yang dari surga untuk bisa mengatasi semuanya ini Tuhan. Jauhkan daripada orang-orang yang ingin mengacau bangsa kami, membuat keruh bangsa kami. Jauhkan semua Tuhan. Tapi sungguh Engkau memberikan kesatuan hati untuk seluruh komponen bangsa ini, untuk kami satu Tuhan, untuk sama-sama kami boleh membawa bangsa ini untuk ke depan lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu, untuk kemurahan-Mu ini. Terima kasih. Sementara kami akan beristirahat, sementara kami akan berpisah satu dengan lain, ya Tuhan, kami kembali berserah diri kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih saudaraku yang kekasih. Biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat buat seluruh sidang jemaat semua. Puji Tuhan.